Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi mengenai analisis pasar, permintaan, penawaran, elastisitas, dan implikasinya terhadap perusahaan, yang mana pada video kali ini akan lebih dijelaskan mengenai bab elastisitas. Apa itu elastisitas? Apabila perubahan harga yang kecil menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta, maka sifat permintaannya adalah sangat responsif atau dengan kata lain elastis. Sebaliknya, apabila perubahan harga relatif besar tetapi permintaannya tidak banyak berubah, maka dikatakan permintaannya tidak elastis. Nah, untuk mengetahui responsifnya permintaan terhadap perubahan harga, maka dikembangkan suatu pengukuran kuantitatif yang dinamakan elastisitas penawaran. Begitu juga untuk mengukur kuantitatif perubahan harga terhadap perubahan jumlah barang yang ditawarkan, maka digunakan pengukuran kuantitatif yang dinamakan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan ini terdiri dari 3 konsep, yaitu yang pertama ada elastisitas harga, lalu yang kedua ada elastisitas pendapatan, dan yang ketiga ada elastisitas permintaan silang. Yang pertama adalah elastisitas harga. Nilai perbandingan antara presentasi perubahan jumlah yang diminta dengan presentasi perubahan harga disebut koefisien elastisitas permintaan. Rumusnya yaitu ED sama dengan delta Hi per delta P kali P1 per Hi1. Nah, dari perhitungan menggunakan rumus di atas akan diperoleh koefisien yang menentukan tingkat elastisitas permintaan. Besarnya tingkat elastisitas permintaan adalah sebagai berikut. Yang kedua ada elastisitas permintaan silang. Elastisitas permintaan silang adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain, yang mana besarnya elastisitas silang ini ditentukan oleh rumus berikut. Nah, nilai elastisitas silang ini berkisar antara tak terhingga yang negatif kepada tak terhingga yang positif. Barang penggenap atau komplement nilai elastisitas silangnya adalah negatif. Sedangkan untuk barang pengganti atau substitusi nilai elastisitas silangnya adalah positif. Untuk yang ketiga adalah elastisitas pendapatan, adalah koefisien yang menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat dari perubahan pendapatan pembeli. Nah, rumusnya yaitu EY sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan pendapatan. Barang yang kenaikan pendapatannya itu menaikkan permintaan,
disebut sebagai barang normal. Sedangkan untuk barang yang untuk barang yang mengalami pengurangan dalam jumlah yang dibeli saat kenaikan pendapatan, maka disebut sebagai barang inferior. Nah, elastisitas pendapatan ini dikatakan tidak elastis apabila koefisien elastisitasnya adalah kurang dari 1. Untuk yang selanjutnya adalah elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini mengukur responsif penawaran sebagai akibat dari perubahan harga, yang mana ditunjukkan dengan rumus berikut. ES sama dengan delta H per delta P kali P1 per H1. Sekarang kita masuk ke studi kasus yang pertama. Nah, di situ disediakan tabel tentang gula pasir dan gula merah, harga serta jumlah yang diminta, yang mana dari tabel di atas kita disuruh menentukan nilai elastisitas permintaan silang yang terjadi. Nah, masuk ke analisis 1, yang mana dengan rumus elastisitas silang diperoleh hasil yaitu 6. Jadi jika harga gula pasir naik, maka jumlah gula merah yang diminta akan naik, begitu pula sebaliknya. Nah, jadi nilai 6 ini kan bernilai positif. Jadi barang X dan Y ini adalah barang substitusi. Lanjut ke studi kasus yang kedua. Di sini juga disediakan tabel mengenai perubahan jumlah barang yang diminta dan perubahan harganya. Nah, dari tabel tersebut kita diminta menentukan koefisien elastisitas permintaan yang terjadi. Nah, untuk analisisnya, dengan menggunakan rumus elastisitas permintaan, maka diperoleh hasil yaitu 3, yang mana elastisitas ini lebih dari 1, nilai 3 itu lebih dari 1. Jadi koefisien elastisitasnya adalah 3, yang artinya perubahan harga yang kecil menimbulkan perubahan yang besar terhadap jumlah barang yang diminta. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.